Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas tema bagaimana cara untuk mengenal Tuhan. Tentu banyak ayat yang menjelaskan di dalam kitab atau mushaf Quran mengenai eh, tentang Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Karena mengenal Tuhan itu adalah salah satu hal yang sangat penting dalam Mutlak melaksanakan bahkan baku ya. dalam kita melaksanakan ibadah. Kalau kita tidak mengenal Tuhan atau Allah, ya nggak bakal bisa sampai ibadah yang kita lakukan. Nah, Tidak seperti akan ada hubungan tidak dengan ada hubungan dan tentu tidak akan bisa sampai. hmm. Nah, seperti apa tuh, Pak? Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini kita bisa bincang-bincang lagi atau ngobrol-ngobrol santai lagi. eh, Mungkin dalam obrolan kali ini kita akan mengambil tema yang tadi Mas Andi sampaikan, bagaimana cara kita mengenal Tuhan. Ya, Nah, pertama yang harus kita cari adalah eh, gelombang Tuhan itu sendiri. Karena terhubungnya akan Allah itu melalui gelombang dan frekuensinya. Jadi terhubungnya manusia dengan Tuhan itu bukan dengan ibadahnya, bukan dengan kebaikannya, tapi dengan gelombang dan frekuensi yang sama kan gitu. Nah, ada beberapa ayat yang menerangkan bahwa Allah ada di dunia dan Allah ada di akhirat. Nah, bisa dilihat di surat Al-A'la ayat 16 sampai 17. Di situ menerangkan tentang bahwa Allah itu ada di dunia dan di akhirat. Nah, kalau kita ingin mengenal Allah yang di akhirat, itu tidak mungkin. ya, Karena Allah yang di akhirat itu laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun, bahkan tidak berupa apapun. Nah, jadi sangat tidak mungkin kita bisa mengenalnya. Nah, jadi yang harus kita cari adalah Allah yang di dunia. Allah yang di akhirat dan Allah yang di dunia itu bukan berarti Allah ada dua. ya, Allah itu tetap Maha Esa. Nah, kenapa ada kalimat yang menerangkan bahwa Allah ada di dunia dan ada di akhirat? Nah, Allah yang di akhirat itu adalah Qadim, bahkan Maha Qadim. Nah, sedangkan Allah di dunia itu zahirnya atau wujudnya, persifatan wujud persifatan wujudnya Tuhan, kan ya. gitu. Nah, akan tetapi Allah yang di dunia itu bukan Allah, hanya wujudnya saja. Jadi yang diartikan bahwa Allah di dunia itu adalah persifatan wujud Allah yang di akhirat, atau tempat bertajalinya Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Ya, Nah, makanya eh, kita pun telah menyinggung ya beberapa kali dalam arti membahas eh, jasmani kita itu adalah alamat bagi rohani kita. ya, Nah, begitu juga Allah di dunia adalah alamat bagi Allah yang di akhirat. Jadi Allah itu dimensional.
Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengenal Allah yang di dunia? Nah, itu yang mungkin ada pertanyaan di luar kan gitu. Karena di luar sana meyakini bahwa eh, kita akan menyembah Allah yang laisa kamislihi secara manual. Itu Dan tidak mungkin itu ya. tidak mungkin, Mas. Tidak mungkin sama sekali dan tidak akan bisa sama sekali kan gitu. Nah, yang mesti kita temukan adalah Allah yang di dunia. Ketika kita sudah ketemu Allah yang di dunia, maka apapun yang kita lakukan, baik itu sholat, ngaji Quran, zikir, dan ibadah lainnya, kita tunjukkan kepada Allah yang di dunia. Ya. Secara otomatis, ketika kita sudah tunjukkan kepada Allah yang di dunia, maka secara otomatis ibadah kita akan tersalurkan atau tersambungkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang di alam maha akhirat kan Ya. gitu, atau yang laisa kamislihi syai'un. Nah, makanya sangat baku bahkan mutlak kita mengenal Allah. Jadi bukan hanya mengenal namanya saja, mesti mengenal sifat dan wujudnya, mengenal yang punya namanya, mengenal sifatnya, asma'nya, af'alnya, dan datnya. Itu yang mesti kita pelajari. Nah, ketika kita ingin mempelajari dan ingin mengenal Allah, tentunya kita membutuhkan atau bukan membutuhkan, kita mesti mencari yang namanya guru rohani. Dengan ketemunya guru rohani, maka ruh kita pun akan terbimbing, bahkan akan ditunjuki dan dihantarkan kepada yang maha ruhani. Gitu. Nah, cara mengenal Allah yang di dunia itu sudah diterangkan dalam suatu keterangan ya, yang itu bisa dijadikan adalah salah satu sistem atiullah wa ati rasul wa ulul amri minkum. Nah, karena kita tidak mungkin bisa mengenal Allah yang laisa kamislihi syai'un, yang adanya di alam maha mutlak, dan kita pun tidak mungkin mengenal Rasulullah yang qadim, yang ada di alam mutlak. Ya. Nah, maka yang wajib kita temukan adalah Rasulun min anfusikum itu. Nah, Rasulun min anfusikum yang berwasilah itulah dialah persifatan wujud Allah di dunia. Jadi ibaratkan, bukan ibaratkan ya, satu gambaran, karena Allah menghampiri alam manusia itu melalui sistemnya, yaitu melalui nurnya. Ya. Nur Allah, nur malaikat Jibril, nur Muhammad. Nah, ketika unsur tersebut atau ketiga nur tersebut itu menempati wadah atau wujud seorang manusia. Nah, karena kita tidak lagi di zaman Nabi ya, karena Nabi itu sudah khatam, tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, maka yang wajib kita temukan atau kita cari sampai ketemu adalah pewaris kerasulan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dulu di zaman Nabi Muhammad, maka Allah itu bertajalli di balik wujud Nabi Muhammad. Ya. Nah, di balik wujud Nabi Muhammad itulah
Nur Muhammad, nur malaikat Jibril, dan nur Allah yang ujungnya Allah itu sendiri. Nah, karena kita sudah tidak ada lagi di zaman Nabi, karena di zaman Nabi Muhammad itu mungkin 1400 atau 1500 tahun yang lalu ya. Sedangkan kita di zaman ini saat ini, mestinya kita mencari pewaris kerasulan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebelum Nabi berlindung atau wafat, Nabi Muhammad pun berbisik kepada Abu Bakar Siddiq, akan aku tumpahkan seluruh isi dadaku kepada Abu Bakar Siddiq. Nah, jadi apa yang ada di dalam dadanya Nabi Muhammad? Ya. Itulah kerasulan atau sistem wasilah. Ya. Nah, jadi yang kita cari itu adalah pewaris kerasulan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu memang sekarang jarang sekali orang yang menerangkan tentang ini, Mas. Karena sampai sekarang, sampai saat ini, secara umum yang mengaku umat Islam menganggapnya bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Nah, dengan wafatnya Nabi Muhammad sudah tidak, dan sudah diyakini bahwa sudah tidak ada Rasul. Ya. Nah, itu kesalahan fatal bagi umat Islam. Sedangkan Nabi Muhammad dan Rasulullah Muhammad adalah dua dimensi yang berbeda. Nabi Muhammad itu seorang manusia yang akan mengalami kematian, sedangkan Rasulullah Muhammad adalah nurun ala nur atau cahaya di atas cahaya yang sifatnya abadi atau kekal. Nah, jadi nurun ala nur atau Rasulullah itu akan ada di setiap zaman termasuk di zaman ini. Ya. Nah, makanya kita harus mencari sampai ketemu pewaris kerasulan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali lagi ke tema bagaimana cara mengenal Allah, kan gitu ya. Nah, ketika kita sudah mengenal Allah, baik sifatnya, asma'nya, af'alnya, dan datnya, maka disitulah kita mulai ada hubungan atau jalinan akan Allah. Nah, seperti halnya yang diterangkan dalam surat Al-Hadid di ayat 3, bahwa Allah itu maha zahir dan Allah itu maha batin. Itu sudah jelas, Mas. Keterangan dalam surat Mushaf atau Quran Mushaf itu bukan hanya untuk sekedar dibaca dan dijadikan sebatas pengetahuan. Ya. Tapi mesti kita praktekkan dalam arti kita cari nih. Sampai ketemu. Mana Allah yang zahir dan mana Allah yang batin. Ya. Nah, Allah yang zahir itu tentu pasti ada sifat wujudnya. Ada asma'nya, ada af'alnya, dan datnya. Itu yang bisa kita interaksi dengan yang namanya Allah yang di dunia. Dan dengan Allah yang di dunia lah kita bisa berhubungan. Ya. Karena kita tidak akan terhubung atau tidak akan punya hubungan dengan Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Ya. Tanpa ketemu Allah yang zahir. Nah, jadi yang mesti kita cari adalah Allah yang di dunia, dalam arti Allah yang zahir. Karena di balik yang zahir, disitulah yang batin. Atau yang batin itu ada di balik yang zahir. Begitu, Mas. Nah, untuk
ketemu Rasul min anfusikum, memang ya kita pun mesti berhati-hati. Ya. Karena banyak yang menganggap Rasul min anfusikum atau al ulama warasatul anbiya itu semua pemuka agama. Semua ulama ya. Semua ulama, baik itu ustadz, kiai, habib, syekh, buya, itu dianggap mereka sebagai ulama pewaris kerasulan atau pewaris nabi. Nah, sedangkan sudah jelas di dalam surat At-Taubah ya, kalau nggak salah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dan seterusnya, telah datang seorang utusan dari kaummu sendiri. Itu artinya Rasul min anfusikum atau al ulama warasatul anbiya itu adalah hanya seorang. Ya. Jadi tidak lebih dari satu dong. Nah, ibaratkan gini, jasad kita pun tidak mungkin dua dong. Ya. Karena ruhani kita cuma satu. Nah, begitu juga zahirnya Allah di dunia itu cuma satu, yaitu utusannya yang di dunia. Nah, jadi yang disebut tadi ulul amri minkum atau al ulama warasatul anbiya atau walia mursida atau ulama billah itu cuman satu di setiap zamannya. Ya. Nah, kenapa kalimatnya atau panggilannya beda-beda kan gitu? Ya, kita jangan terpentok di nama dong. Ya. Kita harus lebih ke yang ada di balik nama tersebut. Nah, apa sih arti al ulama warasatul anbiya kan gitu? Al ulama warasatul anbiya adalah ulama pewaris kerasulan dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, apa ulama billah? Ulama billah adalah ulama yang telah beserta Allah. Nah, terus tadi ada lagi ya walia mursida. Wali itu manusia, sedangkan mursid itu bukan manusia. Ya. Mursid itulah yang disebut Rasulullah, Roh Kudus, Atman, guru sejati, ya, dan lain sebagainya. Nah, terus apalagi hubungannya dengan ulil amri minkum? Yaitu sama, ibaratkan itu adalah sebuah gelar ya, atau predikat mungkin ya. Ya. Nah, karena isinya tetap sama dan wujudnya pun sama. Itu. Jadi bukan berarti namanya beda, tapi wujudnya tidak sama. Tetap ketika panggilannya berbeda, baik itu Rasulun min anfusikum, al ulama warasatul anbiya, ulama billah, walia mursida, dan ulul amri minkum, itu adalah sebutan untuk orang yang sama. Isinya tetap sama. Isinya tetap sama gitu. Hanya penyebutannya saja yang berbeda. Ya, betul. Ibaratkan kita ini ya menyebut air. Nah, orang Sunda menyebutnya cai, orang Jawa menyebutnya banyu, dan lain sebagainya. Ya, isinya tetap itu ya, juga sama gitu. Nah, maka pentingnya kita mengenal Allah. Nah, kalau hanya mengenal nama itu bukan mengenal namanya. Itu hanya meyakini cerita bahwa Tuhannya umat Islam namanya Allah. Ya. Itu, Mas.
Nah, tadi kan dijelaskan bahwa Allah itu ada persifatan wujudnya di dunia Iya, ini atau ada sifat wujudnya, betul. bahwa sesuai di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 3, Hmm, Allah itu dia yang zahir, dia juga yang batin. ya, Artinya di balik yang zahir itu dia juga yang batin. Jadi ya, bukan berarti Tuhan itu ada dua. betul, Tuhan itu tetap satu, tapi menempati wadah atau sifat wujudnya di dunia betul, ini. betul. Karena kita ini manusia ya, sebagaimana di zaman Hmm, Nabi Muhammad pun juga manusia manusia sama sama seperti kita, manusia betul. biasa. Nabi Muhammad adalah manusia biasa ya, Ya, yang akan mengalami kematian. ya, Nah, beda dengan Rasulullah Muhammad. ya. Karena eh, sesuai ayat di Al-Quran, kullun nafsin zaikatul maut, bahwa Ya, semua yang bernyawa pasti akan mati, ada betul, batasnya. ada batasnya. Nah, sementara Rasulullah itu bukan manusia. Rasulullah itu akan selalu ada di setiap zaman, karena lewat Rasulullah itulah Hmm, jalan atau tali penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Jadi nggak betul, mungkin, tidak mungkin di satu zaman tidak ada Rasulullah, pasti ada. pasti ada. Hanya yang membedakan adalah eh, wadah yang menempatinya Wadah, atau wujudnya aja wadah yang berbeda. ketika menempati wadah yang berbeda dan di setiap zaman yang berbeda, otomatis eh, apa ya, akan menyampaikan dengan bahasa yang berbeda Ya, sesuai zamannya, sesuai zamannya kan menyesuaikan gitu. zamannya. Nah, salah satu cirinya ya cara untuk menemukan sifat wujud Allah itu, carilah ulama atau apa, ulil amri minkum, Iya, yang bisa menunjukkan jalan menuju Tuhan, betul. yang bisa menjelaskan rukun syarat jalan dan caranya Hmm, menuju Tuhan itu seperti ini. ya, Dan bukan hanya sekedar penyampaian teori penjelasan, tapi mesti bisa dipraktekkan, dibuktikan sendiri betul. apa yang disampaikan. Ya, makanya Islam itu ilmiah wal amaliyah. Ya, ilmin wa amaliyun. Ya, ilmiah wal amaliyun dalam arti Islam itu ilmiah. Ilmiah dalam arti tidak terbantahkan, mudah dicerna oleh akal atau nalar kan gitu ya. Ya, Karena bisa diperumpamakan bahasanya kan gitu. Nah, sedangkan wal amaliyah itu atau wal amaliyah itu bisa dibuktikan. hmm, Makanya benar dalam arti Islam itu adalah agama yang paling sempurna. Nah, tapi Islam yang mana kan gitu. ya, Kalau hanya mengaku Islam tapi tidak tahu makna dari Islam itu sendiri, ya sebenarnya belum Islam kan gitu. Hanya mengaku sebagai umat Islam. ya, Kalau mengaku ya sah-sah saja kan gitu. Hak mereka kan untuk mengakui sebagai umat Islam. ya, betul. Nah, itu hak masing-masing. Tapi untuk masuk Islam, ya tentu mesti ada syarat rukunnya, cara dan jalannya. Ya, Itu atau disebut metodologi. Tidak asal-asalan karena ketika orang tua kita beragama Islam, lingkungan Islam, maka kita pun dilahirkan sebagai orang Islam. ya, Nah, karena memang di zaman ini ya seperti itu. Baik itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, kebanyakan ya karena mengikuti orang tuanya dari lahir. dari lahir. Karena Seolah-olah yang jadi Rasulullah min anfusikum itu orang tuanya kan gitu. hmm, Padahal tidak seperti itu. Mesti ada syarat rukun, cara dan jalannya atau metodologinya. Baik itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, itu mesti melewati syarat rukun. Nah, makanya ya kita menyampaikan ini karena kita sudah
mengalami dan membuktikannya sendiri. Ya. Sebelum masuk sekolah ini, ya kita pun sama. Ya. Kita pun hanya mengenal Allah. Bahkan kita pun menyembah Allah. Ya. Ingat Allah. Tapi kita tidak tahu apanya Allah yang kita ingat. Tuh. Itu yang jadi membuat kita terus mencari dan akhirnya alhamdulillah sudah dipertemukan dengan sekolah ini kan gitu. Ya, betul. Nah, di sekolah ini di Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara ini disinilah diajarkan tentang ilmu ketuhanan Atau metodologi agama. atau metodologi agama. Dalam arti ketika kita sudah mengetahui metodologi agama, disitulah kita sudah menjalani ilmu ketuhanan. Ya. Nah, karena ilmu ketuhanan itu bukan tentang ilmu akal atau pengetahuan. Ya. Ilmu ketuhanan adalah ilmu ruh atau ilmu rohani. Yang jelas hanya ruh yang akan mengetahui atau mengalami kerohanian itu sendiri kan gitu. Oh. Nah, tapi bukan berarti ketika rohani yang menjalani bukan berarti kita tidak memerlukan jasmani. Iya. Nah, tetap jasmani dan rohani itu akan berkesinambungan. Ya. Nah, tapi ketika kita sudah memasuki alam rohani ya intinya akal sudah tidak main lagi, Mas. Ya. Hanya wadah atau jasmani atau jasad kasar yang dipakai rohani itu sendiri. Ya. Itu. Karena ya inti dari kehidupan kita adalah bagaimana ruh kita itu bisa berpulang, bisa kembali ke asalnya. Karena asal muasal kita dari alam ruh atau dari maha ruh ya Allah itu sendiri. Dan juga akan berpulang ya akan kembali ke maha ruh. Iya. Nah, tentu kita harus tahu jalan pulang ruh itu kemana. Betul. Caranya bagaimana, terus metodologinya seperti apa. Ya. Nah, di sekolah ini diajarkan bagaimana metodologi agama yang waris mutlak dari junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan, teori, tapi full praktek. Ya, Pak. Ya. Sebagai umat Islam, ya, karena Islam atau dalam arti agama Islam disebarkan atau disiarkan oleh Nabi Muhammad, bukan berarti kita hanya mempercayai cerita tentang Nabi Muhammad. Wajib kita buktikan. Wajib kita praktekkan, kita buktikan tapak tilasnya Nabi Muhammad. Tapak tilasnya. Nah, jadi bukan mengikuti ceritanya, tapi kita harus mengikuti jejaknya atau napak tilasnya. Nah, sering kita mendengar ya, ketika ada orang meninggal, ya baik itu di masjid-masjid ataupun secara di masyarakat lah. Masyarakat dari salah satu dari orang ke orang. Ketika ada orang yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sebenarnya orang meninggal belum tentu bisa kembali kepada Allah, Mas. Ya. Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu mestinya ketika kita masih di dunia. Dalam arti, ketika kita masih di dunia, tapi ruh sudah terhubung atau tersambung akan Allah yang di akhirat atau di alam maha akhirat. Ya. Nah, makanya kita pun harus ketemu jalan menuju Allah, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Ya, karena ujung dari kehidupan kita ini adalah kematian. Betul. Nah, tentunya kan kita udah tahu bahwa pada saat tiba waktunya kita akan mati. Ya. Nah, tentu kan
dari sekarang harus kita belajar mati dulu dong. Ya, betul. Sebelum kita mengalami kematian Ya. itu. Sama halnya kalau kita misal minggu depan mau berenang. Ya, dari sekarang kita harus tahu cara berenang itu seperti apa. Berlatih. Ya, berlatih untuk berenang kan gitu. Karena nggak mungkin tiba saatnya pada saat sudah mau berenang terus baru kita mau Itu bisa tenggelam. Bisa tenggelam. Baru mau belajar kan nggak mungkin. Bisa-bisa jadi tenggelam. Iya, betul. Makanya sebelum waktu itu tiba, ya kita harus tahu caranya gimana. Jadi intinya kita harus belajar mengalami mati sebelum mati. Tamutu qabla an tamutu. Yang disebut mati secara hakikat. Yang kata Nabi, mutu qabla an tamutu. Nah, itu jarang sekali ya orang menerangkan bahwa kita itu mesti atau harus belajar mati sebelum mati. Nah, kalau orang-orang dulu ya karena di tataran Nusantara itu kebanyakan orang Jawa ya menyebutnya itu kita harus mengalami mati sajroning urip. Apa tuh maksudnya? Mati sajroning urip itu ya kita harus bisa mengalami kematian saat kita masih hidup. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya, tentu ada caranya, ada tekniknya, ada syarat rukunnya. Ya. Nah, dan itu mungkin ya tidak akan kita buka secara langsung ya, karena itu bisa dibilang aurat lah. Ya. Aurat kan gitu. Nah, intinya ketika kita sudah bisa menerangkan mati sebelum mati, itu artinya kita sudah menjadi pelaku. Ya. Karena orang di luar sana meyakini bahwa kematian itu ya nanti ketika ruh sudah terlepas dari jasad. Itulah yang disebut kematian. Ya. Padahal Nabi Muhammad sendiri mengajarkan mutu qabla an tamutu. Belajarlah mati sebelum. Ya. Nah, itu. Nah, kembali lagi ke tema awal ya Mas, bagaimana cara mengenal Allah. Nah, sudah kita singgung dari pembahasan tadi yang sebelumnya ya. Ketika kita ingin mengenal Allah, tidak mungkin kita bisa mengenal Allah yang laisa kamitslihi syai'. Ya. Tanpa lewat utusan. Ya, betul. Nah, jadi yang mesti kita kenal, yang mesti kita cari sampai ketemu adalah utusan Allah di dunia. Ya. Utusan Allah di dunia itulah perwakilan Allah yang laisa kamitslihi syai'. Ya, karena Allah itu tidak bakalan bisa berkomunikasi langsung dengan kita. Ya. Yang sifatnya terbatas. Betul. Karena manusia itu ya punya akal dan akal itu tidak bisa menjangkau maha ruh Allah itu sendiri, tidak bisa. Sebagaimana Nabi Musa ingin melihat wajah Allah, ketika Allah berkata lihatlah ke gunung itu, maka gunung itu hancur berkeping-keping. Nah, makanya ada ayat wabtagu bukan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu adalah satu sistem atau yang dinamakan wasilah yang tidak bisa terpisahkan. Betul. Artinya Allah menghampiri hambanya lewat seorang utusannya di dunia ini yang ada di setiap zaman. Dari zaman Nabi Muhammad 1500 tahun yang lalu sampai di zaman sekarang ini. Karena kita tidak mungkin bisa menyaksikan secara zahir Rasulullah Nabi Muhammad yang jaraknya sangat jauh dari kita. Makanya Nabi Muhammad mengatakan seluruh isi dadaku telah aku curahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu turun temurun, ada pewaris
kerasulan dari Nabi Muhammad sampai sekarang ini ada silsilahnya yang jelas dari guru ke gurunya, dari guru ke gurunya sampai sekarang ini ya. Jadi silsilah itu ibaratkan gimana ya? Bukan diibaratkan. Silsilah itu adalah pewaris estafet kerasulan. Ya, Nah, terus tadi Bapak juga tertarik dengan apa yang disampaikan Mas Andi tentang wasilah yang tadi sudah diucapkan, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Itulah wasilah atau sebuah sistem yang tidak bisa dipisahkan. ya, Nah, wasilah itu ada ujungnya. Yang satu ujungnya ada pada Allah Subhanahu wa taala dan yang satu lagi ada pada kekasih Allah. ya, Nah, otomatis pemegang ujung tali dari ujung ke ujung tentu pasti ada hubungan dong. ya, Tidak mungkin antara pemegang ujung tali yang satu dengan tali yang satunya lagi tidak ada hubungan. ya, Nah, jadi hanya lewat itu kita bisa berhubungan akan Allah yang laisa kamitslihi syai'un. ya. Dan Allah pun juga menyuruh kita untuk mencari, sebagaimana Nah, ayatnya wabtagu ilaihil wasilah. betul. Carilah wasilah, wasilah itu ya jalan Ya, atau petunjuk untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, Allah sudah menyiapkan sistem wasilah itu dan menyuruh kita untuk mencari. Maka carilah wasilah itu ya. sewaktu kita hidup di dunia. Karena satu-satunya jalan ruh kita bisa berpulang ya lewat itu. Allah mengampiri hambanya lewat wasilah. Kita pun berhubungan dengan Allah ya lewat wasilah itu. Tidak ada jalan lain selain jalan Tidak itu. ada jalan lain selain itu. Ya, Nah, maka tentunya kita mencari wasilah dan wasilah itu ada yang membawanya. ada sang pembawa wasilah. Nah, yang mesti kita temukan bukan laisa kamitslihi syai'un, tapi Allah yang jahir. Ya, karena dia yang zahir, dia juga yang batin. Dia yang jahir, dia juga yang batin. Ya, sebagaimana surah Al-Hadid ayat 3 ya. Ya, betul. Nah, mungkin untuk panggilan atau ayat yang menerangkan tentang Rasul itu ya sudah sering kita dengar ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Terus ulul amri minkum. Nah, di zaman ini sekarang ini Mas, ketika kita menyebut guru mursyid atau walia mursyida itu memang masih jarang sekali orang yang mengenal guru walia mursyida. Ya, Nah, sedangkan dalam keterangan Al-Quran pun sudah ada ya, entah itu dalil, hadis atau apa, walam tajidalahu walia mursida. ya, Carilah mursid untuk mendekatkan diri kepada Allah kan gitu. Sama kayak apa ya? Kayak ayat yang menerangkan wabtagu ilaihil wasilah. ya, Itu sama untuk perintahnya untuk mencari. ya, Nah, makanya ya kita menyampaikan kepada saudara-saudara di luar. Nah, sebelum kita beragama, maka carilah cara dan jalannya dulu agar kita ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena agama itu hubungan. Tanpa ada hubungan dengan Allah itu bukan agama namanya. iya. Jadi sebelum terlalu jauh untuk melakukan ritual agama, ya mesti mencari dulu seorang utusan itu. Ya, Nah, ketika kita sudah menemukan utusan Allah di dunia ini, maka itu akan saling keterkaitan dengan yang lain. ya. Contoh kayak sholat. Di sholat dijelaskan di dalam Quran, wa aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, itu kan
sesuatu yang diingat itu pernah kita lihat. Ya. Karena tidak mungkin kita bisa mengingat sesuatu kalau sesuatu itu tidak pernah diingat, nggak bakalan bisa. Nah, kita bisa mengingat ketika panca indera kita itu melihat. Betul. Nah, contoh kayak misalkan saya dengan Pak Jaya. Hmm. Kalau sebelumnya saya dan Pak Jaya tidak saling mengenal, terus saya disuruh mengingat Pak Jaya, kan tidak akan mungkin bisa karena saya belum pernah berinteraksi, belum pernah melihat Betul. Pak Jaya itu seperti apa sih. Ya. Tidak bakalan pernah bisa kita mengingat. Nah, ketika saya sudah bertemu dengan Pak Jaya, kemudian saya disuruh mengingat, otomatis kan saya bisa mengingat ketika Tanpa harus disuruh. harus disuruh. Ketika disebut nama Pak Jaya, oh, saya sudah tahu, saya sudah pernah ketemu, berinteraksi, dan melihat dengan panca indera saya, melihat dengan mata seperti inilah Pak Jaya. Nah, Tuhan pun juga seperti itu. Ya. Jadi intinya ketika kita kembali lagi ke tema bagaimana cara mengenal Allah, ya temukanlah utusannya di dunia. Iya. Nah, karena hanya lewat itulah semua ibadah kita akan tersambung atau terhubung akan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, makanya dalam surat Anas pun sudah dijelaskan kan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, rajanya manusia, Tuhannya manusia, sembahannya manusia. Ya. Akan tetapi kita itu bukan menyembah dia. Ya. Bukan berarti menyembah manusia itu. Kita tetap menyembah Allah yang laisa kamitslihi. Ya. Cuman lewat utusannya. Ya, betul. Karena kita tidak mungkin menyembah Allah secara langsung yang laisa kamitslihi syai'un. Betul. Karena Allah pun menghampiri alam manusia itu melalui utusannya. Ya. Kan gitu. Betul. Jadi wujud Allah di dunia itulah utusannya. Ya. Gitu. Nah, jadi Allah yang di dunia atau yang wujud itulah utusan Allah. Itulah kekasih Allah. Ya. Itu. Karena Jadi kita nggak harus ribet mikirin Allah yang laisa kamitslihi. ya, Karena kita tidak akan ketemu, Mas. karena di balik utusannya ya Allah sendiri. Ya, Karena gitu. kita ini manusia, ya utusannya juga manusia. Betul. Karena ayatnya sungguh telah datang seorang berarti satu orang. Ya. Rasul dari kaummu sendiri. Hmm. Nah, berarti sesama kita manusia. Betul. Tapi jangan salah paham, jangan keliru. Wujud manusia itu bukan Tuhan. Tapi Tuhan ada di balik wujud itu. Sebagaimana Nabi Muhammad di zaman itu. Zaman Nabi Muhammadlah Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad berlindung, maka ada pewaris dari kerasulan dari Nabi Muhammad. Ya. Makanya Nabi Muhammad menyampaikan atau mungkin sabdanya Nabi Muhammad, tidak akan engkau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa lewat Rasulullah. Ya. Gitu. Nah, begitu juga di umat Kristiani, tidak akan engkau sampai kepada Allah Bapa tanpa lewat aku. Ya. Nah, dan kalimat yang maknanya sama pun disampaikan oleh Sri Krishna. Berbaktilah kepadaku sama halnya engkau berbakti pada yang Maha Kuasa. Ya. Itu artinya apa yang mereka sampaikan adalah firman Tuhan. Iya. Hanya saja melalui lisan mereka. Iya, betul. Gitu. Nah, mungkin untuk pembahasan cara mengenal Allah, ya. Kita cukupkan di sini, ya. Sebenarnya kalau memang terpahamkan, sebenarnya apa yang kita sampaikan itu sangat sederhana dan mudah dimengerti atau untuk dipahamkan. Ya, betul. Jadi inti dari pembicaraan kita kali ini adalah untuk mengenal Tuhan
carilah dulu utusannya Ya, di zaman ini. Karena tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain ya, selain lewat utusan utusannya. itu. Ya, Nah, ciri-cirinya adalah carilah seseorang atau seorang guru ya, ya, yang bisa menunjukkan jalannya, caranya, bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. ya. Cara prakteknya seperti apa? Menyampaikan prakteknya seperti ini. Caranya seperti ini, tidak hanya dengan teori penjelasan. Ya. Jadi gini mungkin ya Mas, mungkin di luar sana memang kesulitan untuk menemukan Rasulun min anfusikum di zaman ini. Ya, Ciri-ciri yang sederhana. Orangnya biasa-biasa saja, tapi ketika menerangkan agama itu akan menerangkan agama secara terang benderang ya, tanpa tedeng aling-aling. Nah, dia pun akan mengajarkan atau menunjukkan atau mengenalkan sifat Allah di dunia. Dia akan mengajarkan tentang syahadat bersaksi. Dia juga akan mengajarkan bagaimana cara memasuki alam akhirat saat kita masih hidup di dunia. Itulah ya, ciri-ciri yang mutlak dari Rasulun min anfusikum atau apa namanya, ulil amri minkum. ya. Maka untuk belajar metodologi agama, disinilah tempatnya. Ya, Di Tarekat Naksabandiyah, Kholidiyah, Kholidiyah Al-Mahdiyah, Al-Mahdiyah. Nusantara. Di sini diajarkan cara praktek mendekatkan diri kepada Tuhan lewat wasilah dan sistem metodologi yang Allah sudah siapkan, tinggal bagaimana cara kita untuk praktek Ya, menjalaninya. betul. Ya, Tapi ya saran kami jangan ikuti kami. Karena kami dianggap syirik, bid'ah, dan sesat. Nah, kembali lagi ke diri masing-masing. Apakah mau belajar untuk mengenal Allah atau hanya mempercayai nama sebatas nama Allah kan gitu. ya, Mungkin itu Mas. ya. Cukup sekian pembahasan kita pada ngobrol santai kali ini. Salam kebangkitan tasawuf eksalta ilmiah. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.